Shalom anak-anak semua, bagaimana kabarnya pada hari ini? Apakah semuanya sehat-sehat saja? Apakah semuanya baik-baik saja? Puji Tuhan jika semuanya baik-baik saja atau sehat-sehat saja. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama melalui video pembelajaran ini. Nah, apakah semuanya hadir? Baik, jika hadir semua, sebelum kita memulai video pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa yang akan dipimpin oleh Ibu sendiri. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga pada hari ini kami dapat bersama-sama Tuhan pada hari ini untuk belajar bersama melalui video pembelajaran ini. Kiranya Engkau memberikan kami pemahaman yang baik agar kami dapat memahami setiap apa yang kami dengar dan apa yang kami lihat. Dan Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami, kiranya Engkau memberkati. Haleluya, amin. Nah, pada hari ini ada yang tahu kita akan belajar apa? Baik, hari ini kita akan belajar tentang tanggung jawab remaja Kristen. Tuh. Nah, ketika mendengar tanggung jawab Kristen, apa yang ada di pikiran anak-anak? Semuanya. Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata tanggung jawab? Apakah anak-anak semuanya tahu apa saja yang menjadi tanggung jawab kita sebagai remaja Kristen? Ada? Baik. Sebelum itu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar anak-anak semua dapat memahami dan menerapkan tanggung jawab sebagai remaja Kristen dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan nanti di akhir kita akan membuat jurnal refleksi mingguan. Diharapkan anak-anak semua dapat membuat jurnal refleksi mingguan. Oke, mari kita masuk ke dalam pembelajaran kita. Nah, kita akan belajar tentang tanggung jawab remaja Kristen. Nah, di sini ada 4 tanggung jawab remaja Kristen. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, yang kedua, tanggung jawab dalam keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab di sekolah dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang 4 tanggung jawab ini. Dan bagaimana cara kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita, atau bagaimana cara kita menjalankan tanggung jawab kita. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan kita yang pertama, yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Bagaimana cara kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri? Apakah anak-anak ada yang tahu? Nah, kalau tahu, dicatat dan lihat apakah ada masuk ke dalam pembahasan kita pada hari ini. Nah, yang pertama, menjaga tubuh sebagai bait Roh Kudus. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama yang terambil dari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai yang ke-20. Apakah sudah ditemukan semua? Nah, jika sudah, kita baca bersama-sama 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 yang berbunyi demikian. Atau tidak tahukah kamu
bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, seperti itu kata ayat Alkitab kita. Nah, apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga tubuh sebagai bait Allah? Yang pertama, ada pola makan yang diseimbangi. Tuh, kita harus mengonsumsi makanan bergizi dari semua kelompok makanan. Itu adalah cara kita menjaga bait Allah. Yang kedua, apa yang dapat kita lakukan yaitu olahraga yang teratur. Nah, minimal kita dapat berolahraga itu minimal 30 menit ya setiap hari. Lalu apa? Ya, betul, kita dapat istirahat yang cukup. Itu kita dapat tidur yang baik, yang cukup, yaitu 8-9 jam. Lalu apa? Menjaga kebersihan diri sendiri. Kita bisa mandi teratur, mencuci tangan, menggosok gigi. Nah, yang terakhir adalah yang paling penting, kita menghindari zat berbahaya. Seperti apa? Kita menolak tawaran saat teman kita mengajak kita merokok. Seperti itu. Lalu alkohol dan narkoba. Nah, itu dapat menjaga tubuh kita sebagai bait Roh Kudus. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana tanggung jawab kita terhadap diri sendiri. Yang kedua yaitu, ada yang tahu anak-anak? Yang kedua adalah mengembangkan pikiran dan kecerdasan. Nah, kita buka Alkitab kita kembali, yang terdapat dari Filipi 4 ayat 8. Jika sudah, katakan amin. Amin. Kita baca bersama-sama. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, jadi untuk tanggung jawab dari diri kita sendiri, yaitu kita dapat mengembangkan pikiran dan kecerdasan kita. Nah, apa yang dapat kita lakukan? Belajar dengan tekun, membaca buku yang bermanfaat, berpikir kritis, menjaga pikiran, mengembangkan hobi baru. Nah, semuanya itu kita dapat lakukan dengan baik untuk mengembangkan pikiran dan kecerdasan kita. Karena itu adalah bentuk kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Nah, lalu apa yang dapat kita lakukan untuk bertanggung jawab atas diri kita sendiri, yaitu apa? Iya, betul, menumbuhkan kehidupan rohani. Seperti apa? Nah, apa? Iya, betul, waktu teduh. Kita dapat meluangkan waktu kita untuk saat teduh, untuk datang kepada Tuhan. Nah, lalu apa? Membaca renungan pribadi. Nah, kan sekarang gampang untuk kita mengakses renungan pribadi karena terdapat di dalam handphone kita, di dalam gadget kita. Jadi kita dapat membaca atau merenungkan firman Tuhan itu di setiap hari dan di mana saja. Lalu apa? Menghafalkan ayat Alkitab tuh, agar kita selalu ingat untuk firman Tuhan. Lalu kita bisa membuat jurnal
pribadi, contoh jurnal rohani. Tuh, untuk kita dapat mengingat apa saja sih kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, lalu yang terakhir, apa anak-anak? Ada yang tahu yang terakhir yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan kehidupan rohani kita? Iya, betul, kita dapat beribadah. Itu adalah salah satu cara kita untuk dapat menumbuhkan kehidupan rohani, dan itu bentuk tanggung jawab kita sebagai diri kita untuk bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, untuk bertanggung jawab sebagai remaja Kristen. Betul. Jadi tadi apa saja bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri? Kita dapat menjaga tubuh sebagai bait Allah. Lalu apa yang kedua? Mengembangkan pikiran dan kecerdasan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, menumbuhkan kehidupan rohani. Seperti itu ya anak-anak. Nah, lalu kita akan masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu apa? Tanggung jawab dalam keluarga. Betul. Nah, apa saja tanggung jawab kita dalam keluarga? Yang pertama adalah menghormati orang tua. Nah, kita buka Alkitab kita lagi, yaitu yang terambil dari Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama. Efesus 6 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam rumah, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Nah, jadi tanggung jawab kita yang berikutnya adalah menghormati orang tua. Itu kita, bagaimana cara kita melakukan ini? Yaitu yang pertama, kita dapat berbicara dengan hormat. Betul. Nah, tentu saja kita dengan orang tua, kita harus berbicara dengan hormat. Tuh, kita menjaga tutur kata kita. Tuh, kita menggunakan bahasa yang sopan dan nada suara yang baik. Lalu yang kedua apa? Mendengarkan nasihat. Tuh, kita menerima masukan dan arahan orang tua. Lalu yang ketiga, taat pada aturan. Gitu, kita mematuhi apa saja yang menjadi aturan di dalam keluarga atau aturan yang diberikan oleh orang tua kita. Lalu berkomunikasi yang terbuka. Ketika kita ada masalah, kita mendiskusikan masalah itu dengan jujur dan dengan rasa hormat kepada orang tua kita. Lalu yang terakhir adalah menunjukkan apresiasi. Kita mengucapkan rasa terima kasih kita atau rasa syukur kita kepada orang tua kita. Itu bisa dalam bentuk ketika hari ibu atau hari ayah, atau di saat mereka ulang tahun, kita bisa menunjukkan apresiasi kita atau rasa terima kasih kita kepada mereka. Betul. Nah, di sini siapa aja yang suka kasih kado atau hadiah di waktu hari ibu atau hari ayah? Ya, pintar ya anak-anak semua. Kita harus sayang sama orang tua kita. Kita harus memberikan apa? Menunjukkan rasa sayang kepada orang tua kita. Nah, lalu yang berikutnya adalah kita bertanggung jawab untuk berkontribusi dalam kehidupan keluarga. Tuh. Nah, seperti apa?
Seperti kita dapat membantu pekerjaan rumah, inisiatif membantu, merawat adik, menghemat uang jajan, menjaga nama baik keluarga. Betul. Nah, kita dapat membantu pekerjaan rumah. Seperti apa? Seperti mencuci piring, seperti menyapu. Terus kita bisa inisiatif membantu, bukan yang kita disuruh dulu baru kita mau bantuin orang tua kita atau pekerjaan rumah. Jadi nggak harus disuruh dulu ya anak-anak. Nah, kalau kita punya adik, kita juga bisa membantu merawat adik kita. Seperti itu. Menghemat uang jajan, kita bisa menyisihkan uang atau uang yang diberikan oleh orang tua kita dapat tabung untuk apa? Mengurangi beban orang tua. Betul sekali. Terus menjaga nama baik keluarga. Nah, itu adalah bentuk tanggung jawab kita di dalam keluarga. Kita harus menjaga nama baik keluarga kita. Kita menjaga nama baik keluarga kita juga itu bentuk menjaga nama baik kita. Dengan seperti apa? Kita tidak berperilaku aneh-aneh di luar rumah. Kita berperilaku baik ketika kita di luar rumah. Betul. Nah, lalu yang terakhir, membangun hubungan keluarga yang sehat. Tuh, seperti waktu yang berkualitas, kita berkumpul bersama dengan keluarga kita. Kalau sekarang itu sebutannya apa? Quality time. Seperti itu. Nah, lalu kita bisa mendoakan keluarga kita agar keluarga kita selalu sehat, menunjukkan kasih, lalu menjadi pendengar. Jadi pendengar ini ketika orang tua kita atau kakak atau adik kita memerlukan seseorang untuk mendengarkan cerita mereka, kita mendengarkan dengan baik, lalu menjadi pendamai. Ingat, bukan kita yang membuat onar ya, tapi kita harus menjadi pembawa damai. Nah, lalu apa lagi? Tuh, kita lanjut masuk ke pembahasan yang berikutnya. Tapi tadi anak-anak semua apakah sudah mengerti apa yang menjadi tanggung jawab kita di dalam keluarga? Sudah paham semua? Baik, jika sudah paham, kita akan lanjut ke dalam pembahasan yang berikutnya, yaitu apa? Tanggung jawab di sekolah dan masyarakat. Nah, ya seperti yang sudah ada di slide, kita dapat bersikap sebagai garam dan terang. Kita dapat melayani sesama, menghargai perbedaan, dan menjaga persatuan. Karena apa? Karena kita tinggal di dalam kehidupan yang bersosialisasi di tengah masyarakat. Jadi kita harus bisa bersikap sebagaimana kita sebagai remaja Kristen. Seperti itu, kita harus berperilaku baik. Tuh, ketika di sekolah nih contohnya, kalau kita di sekolah, kita harus jujur dalam pembelajaran, jujur dalam perkataan gitu. Kita bisa menolong teman. Nah, melayani sesama, karena kita harus melayani sesama kita, karena apa di dalam Markus 10 ayat 45, sebab anak manusia yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, apa yang dapat kita lakukan? Yaitu kita membantu teman yang kesulitan, berbagi dengan yang membutuhkan, terlibat kegiatan sosialisasi, memperhatikan lansia, mendoakan orang lain. Nah, seperti itu. Dan seperti yang telah ada di slide,
seperti itu. Karena kita sebagai remaja Kristen, yang terutama adalah kita dapat menjadi garam dan terang ya, seperti itu. Nah, lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu apa? Betul, tanggung jawab terhadap lingkungan. Kita dapat memelihara ciptaan. Apa yang kita lakukan? Kita dapat membuang sampah dengan benar. Itu, buang sampah di bak sampah atau di tempatnya. Kita dapat menghemat energi. Ketika kita tidak sudah menggunakan lampu, kita harus mematikannya, atau kipas angin. Tuh, hemat menggunakan air. Tuh, gunakan kembali barang ini maksudnya kita kreatif, mendaur ulang, seperti itu. Nah, lalu menanam dan merawat pohon. Jadi bukan kita yang nebang-nebangin pohon ya anak-anak, tetapi kita yang menanam dan merawat, begitu. Nah, lalu kita dapat menggunakan teknologi dengan bijaksana, seperti yang dapat kita lakukan, seperti menerapkan waktu saat kita menggunakan ponsel atau handphone kita. Nah, kita dapat memilih atau berhati-hati di media sosial, tuh, menghindari kecanduan. Nah, seperti itu ya. Apakah sampai sini anak-anak semua paham bagaimana tanggung jawab kita terhadap lingkungan? Ya, kenapa kita harus memelihara dan menggunakan teknologi dengan bijaksana? Karena itu adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap lingkungan sebagai remaja Kristen, betul. Nah, ketika kita melakukan tanggung jawab kita pasti akan mengalami sebuah tantangan. Nah, tapi di dalam tantangan pasti ada kekuatan. Kita masuk ke dalam pembahasan kita, yaitu tantangan dan kekuatan dalam menjalankan tanggung jawab. Nah, ketika kita menghadapi tantangan, ingat ada Filipi 4 ayat 13, yaitu apa bunyinya? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, jadi ketika kita mau melakukan tanggung jawab kita sebagai remaja Kristen, itu kita pasti akan mendapatkan tekanan dari atau godaan dari berbagai macam hal. Tapi ingat bahwa kita dapat menghadapi tantangan tersebut dengan cara kita ingat identitas kita sebagai anak Tuhan. Apa saja sih yang menjadi tanggung jawab kita? Nah, seperti itu. Lalu kita dapat menerapkan prioritas kita. Kita dapat membuat jadwal yang realistis agar kita dapat selalu ingat apa sih yang kita prioritaskan, seperti itu. Nah, lalu kita dapat membuat evaluasi kemajuan secara berkala. Apa sih yang sudah aku lakukan sebagai remaja Kristen untuk menjalankan tanggung jawabku, seperti itu. Dan yang paling terakhir adalah jangan menyerah saat gagal, tapi belajar dan bangkit kembali. Itu sumber kekuatan kita adalah firman Tuhan, doa, persekutuan, pujian, tuh, teladan Kristus. Itu yang dapat menjadi sumber kekuatan rohani kita. Ingat bahwa kita ini adalah remaja Kristen. Tuh, kita memiliki tanggung jawab untuk menerapkan atau menunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan yang baik, seperti itu. Nah, sekarang
anak-anak semua dapat melakukan atau membuat jurnal rohani seperti itu. Dapat membuat jurnal refleksi mingguan. Nah, untuk apa sih kita membuat ini? Kita dapat membuat atau kita dapat menuliskan tanggung jawab yang sudah kita lakukan dengan baik. Nah, kita dapat mengidentifikasi area apa sih yang perlu kita tingkatkan untuk melakukan tanggung jawab kita. Nah, lalu tetapkan satu tujuan konkret untuk minggu depan. Nah, jadi ini dapat membantu kita jurnal ini agar kita dapat terus berkembang, kita terus melakukan tanggung jawab kita sebagai remaja Kristen. Nah, ini termasuk tugas juga ya, yang jurnal refleksi mingguan ini. Seperti itu. Nah, sekarang kesimpulannya yang telah kita pelajari hari ini adalah apa tadi? 4 pembahasan kita, yaitu tadi ada apa saja? Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Lalu yang kedua, tanggung jawab dalam keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab di sekolah dan masyarakat. Yang terakhir, tanggung jawab terhadap lingkungan. Betul. Nah, lalu kesimpulannya semuanya adalah Ibu dapat menyimpulkan seperti ini. Tanggung jawab adalah bagian penting dari pertumbuhan dan kedewasaan kita sebagai remaja Kristen. Ingatlah bahwa tanggung jawab ini bukan beban berat yang harus dipikul sendiri. Nah, kesimpulan yang dapat Ibu simpulkan pada hari ini adalah tanggung jawab adalah bagian penting dari pertumbuhan dan kedewasaan kita sebagai remaja Kristen. Ingatlah bahwa tanggung jawab ini bukan beban berat yang harus dipikul sendiri, melainkan respon penuh syukur dan kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, seperti tertulis dalam Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Saat ini kita menjalankan tanggung jawab kita dengan sukacita dan kesetiaan kita, tidak hanya bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi juga memuliakan Tuhan dan memberkati orang-orang di sekitar kita. Sebab itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Seperti itu, anak-anak semua. Nah, tadi itu terambil dari 1 Korintus 15 ayat 58 ya. Nah, sekarang untuk mengakhiri video pembelajaran kita pada hari ini atau mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa yang akan dipimpin oleh Ibu sendiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga pada hari ini kami dapat berada di sini semua karena kebaikan-Mu. Dan Tuhan, biarlah apa yang telah kami pelajari hari ini, yang telah kami dengar, dan apa yang kami lihat dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan, biarlah kami dapat menjadi remaja Kristen yang baik, Tuhan, yang dapat mengerti dan menjalankan tanggung jawab kami. Tuhan, biarlah Engkau memberikan hati kepada kami, serta pemikiran agar kami dapat selalu mengingat apa yang menjadi tanggung jawab kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Biarlah anak-anak semua dapat menjalankan atau
melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Ibu harap kita semua dapat selalu mengingat tanggung jawab kita sebagai remaja Kristen. Bye bye. Shalom.